Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ngaji tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir Imam Nawawi Banten perihal hitung-menghitung kata, lafaz atau huruf-huruf Al-Quran. Ya, ini sejak zaman Ibnu Abbas, zaman Nabi. Ini para jamaah ini mungkin masalah matematika yang sederhana, yang nggak usah pakai kalkulator yang canggih, ya. Bayangkan, nah sekarang yang kami buka dulu tafsir Ibnu Katsir yang wafat tahun 1337 Masehi, hijrahnya 774. Bagaimana para sahabat Nabi menghitung-hitung perihal kaitannya atau munasabahnya kata-kata atau berarti huruf Al-Quran dengan kenyataan hakikatnya. Di sini untuk contoh tentang Lailatul Qadar 27 tuh. Ini kita kutip dari Ibnu Katsir tafsir akhir, ya, bab Lailatul Qadar ini. Bahwasanya ini hadis dari Ibnu Mas'ud juga dari riwayat Muslim sahih, bahwasanya unzilal Quran itu Innal Qur'ana ini yang di sini juga menyebutkan ada tanggal 24 Ramadan, ada nyebut sab'in wa ishrin, ini 27. Nah, ini hal-hal yang misalnya ini Imam Ahmad dan Imam Syafi'i nanti upaya dengan metode istikhraj. Nah, ini istikhraj hadis Muslim, dasarnya dari hadis Muslim ini Umar bin Khattab mengumpulkan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ana Lailatul Sab'in ma'ishrin tanggal 27 itu. Nanti alasannya apa? Ini ba'dul salaf hawala istikhraja kauniha Lailatul Sab'in ma'ishrin minal Qur'an ini, yakni min qawli hiya salamun hiya. Kata hiya itu adalah kalimat yang ke as-sabi'atu wal ishrun min surah. Kemudian di sini Ibnu Abbas, ya, qala Ibnu Abbas bahwa suatu saat Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, membahas, mendiskusikannya. Bagaimana Anda bisa ketemu itu? Nah, ini Imam Ahmad dan Ibnu Hanbal ini meriwayatkan bahwa Rasulullah ini sahabat-sahabat Rasulullah itu Ibnu Abbas ini saat dikumpulkan dia ajma'u annaha fil asril awakhiri. Qala Ibnu Abbas menyatakan bahwa ini Ibnu Abbas menyatakan bahwa ini qultu kaifa ta'lam, bagaimana kamu tahu itu? Qala ini bil alamah, dengan alamat atau bil ayat. Kemudian seterusnya ini menyebutkan ini di bawah, ya, terus ini Umar bin Khattab itu nyebut apa, Ibnu Abbas ditanyai oleh Umar bin Khattab itu, qala Umar laqad fatanta, Anda telah mencermati hal tersebut.
li amrin ma fatona lahu kami. Kemudian Ibnu Abbas punya alasan bahwa ini Qala Ibnu Abbas ini Ibnu Abbas menyatakan bahwa saja Allahnya bukan yang serba lucu. Ini bahwasanya khalaqallahu sab'a samawatin wa sab'a arudin wa sab'ata ayyam, hari juga 7. Ya, langit 7, hari 7. Kemudian bulan berputar pada 7 porosnya. Kemudian seterusnya ini tawaf juga sholat tawaf bil baiti ya, sab'ul ramyul simar juga sab'ul asya. Ini Umar bin Khattab mengakui kecerdasannya Ibnu Abbas ini. Barokallah ini ngitung kata-kata bahwa dia adalah kalimat kata yang ke-27. Ini rinciannya aja inna itu hitung 1, anzalnahu 2, terus fi lailatul qadar, terus masing-masing sampai kata salamun hiya. Salamun hiya nih. Ini yang ke-27. Balik itu domir kembali ke Lailatul Qadar mas itu. Hatta matal al-fajar kata yang ke-30. Dan nanti yang menunjukkan bahwa Al-Quran turun lengkap 30 juz di Baitul Izzah sana ya. Apakah bangkit dunia kemudian ini lafal ke-30 itu berarti Al-Quran 30 juz sudah turun sekaligus. Inilah hal-hal yang unik. Nah sekarang kalau Ibnu Abbas juga menguraikan lebih rinci. Alasannya nih Ibnu Abbas sebutkan ya nih. Ibnu Abbas ini menyatakan bahwa ahabul a'dad ilallah ini, hitungan yang paling disenangi oleh Allah adalah al-witru wa ahabul witri ilaihi as-sab'ah. Hitungan ganjil yang paling disenangi oleh Allah itu 7 ini. Maka zakara samawati sab'a, ada langit 7. Nyebutkan langit juga 7 Gusti Allah itu. Al ardina asab wal usbu wa huwa, dan nanti apa kerak neraka juga 7 darokat. Kemudian tawaf, kemudian anggota sujud juga 7. Makanya itu semuanya menunjukkan bahwa anaha as-sabi'atu wal 'ishrun malam Lailatul Qadar itu. Kata Ibnu Abbas, innaha surah salasuna kalimah wa qalu ta'ala ya itu sabi'ah wa 'ishrun wa minha. Kemudian Ibnu Abbas juga ini Ibnu Abbas itu Lailatul Qadri ya'dul akhrufin, ada 9 huruf. Kata Lailatul Qadar la ya lam tak marbutoh lam alif lam qadar ro. Di situ disebut 3 kali mazkuru salah marat. Jadi maka jumlahnya berapa? 9 kali 3 berarti 27. Nah ini hal-hal yang perlu dikurangi ini. Direnungi bahwa zaman Nabi juga aktif memperhitungkan yang namanya al-husban, menghitung alfal Al-Quran dan sebagainya ini. Ini menjadi pedoman kita para jamaah. Kita merintis ilmu matematika keajaibannya di Al-Quran ini dengan sederhana. Mungkin nggak perlu pakai kalkulator.
Ya, tidak perlu kemungkinan pakai yang canggih-canggih, itu mungkin para ilmuwan, para intelektual bisa. Nah, ini tafsir Ibnu An-Nawawi itu adalah dari Banten, jadi tafsirnya terkenal dengan Marah Labid, tafsir An-Nawawi, tafsir Al-Munir, di Ma'alimi Tanzil. Sekarang sudah ada terjemahannya itu di An-Nawawi di sini dari Banten, hidup pada tahun 1000, wafatnya 1314 Hijrah. Masehinya adalah tahun itu 1897 wafatnya. Dari Jawi di sini, dari Jawa. Jawa dalam arti ini dalam pandangan Timur Tengah, maksudnya Indonesia. Begitulah selintas para bisa kami tambahkan ya ini. Berdasarkan hal-hal tersebut bisa kita tambahkan sekarang kata hiya misalnya. Kata hiya itu adalah huruf yang ke 26 dan 28. Kalau di jumlah 54 berarti 50 berarti 9. 9 itu menunjukkan kata huruf Fayatul Qadar lah itu. Kemudian huruf Fayatul Qadar itu ada 9. Kemudian kita sebut lagi jika nama surat Al-Qadar jumlah hurufnya 5, jika dideretan angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan menjadi 15 ditambah dengan nomor surat 97 Al-Qadar itu. Kemudian sama dengan 112 ditambah dengan tadi 5 ayat Al-Qadar, jadi menjadi jumlahnya 19 nanti. 117 kalau diakumulasi menjadi 1 tambah 1 tambah 7 menjadi 9. Itulah kata Lailatul Qadar. Itulah juga menjadi kode nampaknya ini 30 juz 114 surat. Kalau itu dimajemukkan ya, bahwasanya 3 tambah 1 tambah 1 tambah 4 jumlahnya menjadi 9 itu Lailatul Qadar. Begitulah sekedar tambahan ini. Jadi hawala istikhraja ini kan kauniha lailata sab'in 20. Itu zaman Imam minal Quran min qawlihi. Itu inilah para jamaah mudah-mudahan li'annaha al-qalil asyabi'ah itu menurut Imam Hambali, Imam Syafi'i yang mengutipkan itu mengajukan teori istikhroji itu ingkisafi atau istikhroj, mengeksplorasi huruf-huruf Al-Quran dan kata-katanya sampai domir-domirnya nanti menjadi makna. Barokallah, mudah-mudahan bermanfaat fitunya wal akhirah.